Adegan masa lalu di mana Jor-El ternyata berhasil selamat pasca ledakan planet Krypton. Dia terdampar ke bumi dan diselamatkan oleh sebuah keluarga yang ada di Asia Tengah. Namun salah satu anak dari keluarga itu telah melaporkan kepada Kasam, tentara di daerah mereka, bahwa Jor-El lah yang telah mencuri makanan mereka, yang akhirnya anak itu pun membunuh keluarganya sendiri. Nah, atas perlakuan tersebut, Jor-El sudah muak dengan sikap umat manusia di muka bumi ini, dan saat inilah menurutnya yang tepat untuk membawa Superman pergi dari bumi ini. Cerita tersebut terungkap pada edisi yang sebelumnya, dan di video ini adalah lanjutannya. Ikuti arc cerita The Oz Effect pada serial komik Action Comics edisi yang ke-989. Semoga kalian menyukai cerita yang aku narasikan ini. Yeah. Hai, bertemu lagi nih dengan DC Indonesia. Kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ataupun dari kemarin yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini. Hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan tidak lupa aku ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Kali ini kita berada di Comic Action Comics edisi ke-989 yang berjudul The Oz Effect Part 3. Diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 22 halaman, ditulis oleh Dan Jurgens dan digambar oleh Dan Jurgens sendiri bersama Viktor Bogdanovic. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Dua orang anak buah Oz yaitu GB dan Janet mempersiapkan langkah selanjutnya dari rencana Oz. Mereka ingin mengakhiri kebohongan dan berita palsu yang disebarkan oleh korporasi kepada masyarakat umum. Saat Janet kembali ke rumah mereka, GB pun pergi ke Daily Planet bersenjatakan rompi, peledak dan pistol dan menyandera kru Daily Planet. Kemudian kita berpindah ke Fortress of Solitude, di mana Jor-El meminta putranya untuk dapat ikut bersamanya untuk meninggalkan bumi, percaya bahwa manusia tidak bisa diselamatkan. Superman pun menolak menyerah pada harapan, tapi Jor-El menunjukkan kepadanya bahwa tingkah manusia yang ada di muka bumi ini yang melakukan kejahatan terhadap satu sama lain. Mereka saling berperang dan saling mengalahkan antar sesama. Meskipun demikian, Superman dengan tegas bahwasanya dia tetap berusaha membantu manusia sebanyak apapun yang bisa dia lakukan. Hal ini kemudian membuat si Jor-El menjadi tidak menyukainya. Kemudian kita kembali lagi ke Daily Planet. Lois Lane mencoba menenangkan si teroris yang bernama GB. Apapun masalahnya dengan Daily Planet, mereka dapat memperbaikinya bersama-sama. Namun sayangnya, GB tidak yakin dan yang lebih buruk lagi, Steve Lombard mencoba melucuti senjatanya untuk melawan si teroris itu. Akan tetapi GB membuktikan lebih cepat dan menembak bahu Steve yang terkapar di lantai. Kemudian si Lois pun teringat dia dapat menggunakan tombol keyboard untuk dapat mengirim pesan sinyal darurat ke Superman, namun untuk saat ini dia belum ada kesempatan untuk melakukannya. Dia pun menawarkan untuk menulis cerita apapun dari GB untuk dapat dirilisnya di situs Daily Planet. Tapi pertama-tama GB harus melepaskan karyawan yang lainnya, dan GB pun setuju untuk menceritakan keluhannya kepada Lois Lane yang ingin mengutik tulisannya agar dapat dirilis beritanya itu. Nah, sementara itu di negara asing yang sedang mengalami perang saudara, seorang jenderal telah menerima perintah dari raja negara tersebut untuk menggunakan senjata kimia melawan pemberontak. Namun untungnya ini Superman datang dengan cepat dan mencoba menghancurkan rudal tersebut secepat mungkin. Kemudian kita berpindah lagi ke Daily Planet, yang akhirnya karyawan-karyawan yang ada di Daily Planet telah dievakuasi dari gedung, sementara Lois menulis cerita yang diperintahkan GB kepadanya, sedangkan si John Kent dititipkan kepada si Perry White. Nah, saat GB mengalihkan pandangan darinya, si Lois Lane ya berkesempatanlah dia untuk langsung menggunakan keyboard komputernya itu untuk mengirim pesan ke Superman, di mana di saat itu GB menjadi putus asa dan mengaktifkan rompinya, memberi cukup waktu untuk rekannya Janet. Tiba-tiba ada seorang manusia yang terbang begitu cepat ke Daily Planet dan melemparkan GB menembus ke dinding kaca di gedung Daily Planet dan berhasil menyelamatkan Lois, yang akhirnya terungkap manusia terbang itu ternyata adalah
Jor-El, ayahnya Superman. John Kent alias Superboy mencoba untuk masuk kembali ke Daily Planet, sementara di tempat lain Superman melucuti rudal yang menargetkan para pemberontak. Meskipun Superman berhasil melemparkan rudal terakhir ke luar angkasa, para pemberontak telah mencuri senjata kimia dari pemerintah dan menembakkan rudal kimia mereka sendiri. Walaupun kecewa terhadap umat manusia, Jor-El tetap bangga kepada putranya karena menikah dengan wanita cerdas dan mengagumkan. Ya, siapa lagi kalau bukan Lois Lane. Jor-El pun memperhatikan orang lain yang ada di dekatnya, yang kemudian dia pun terbang ke atap Daily Planet dan menemukan cucunya, Superboy. Untuk meyakinkan si Superboy pun akan identitasnya, Jor-El pun memberinya sebuah kristal yang dapat menunjukkan masa depannya kepada Superboy. Sementara itu, Janet pun akhirnya pulang ke rumah dan menerima kabar atas kegagalan JB untuk membuat rilis berita tersebut. Nah, dengan keadaan yang kecewa, Janet pun melanjutkan langkah yang berikutnya dalam rencana Oz dan mengaktifkan perangkat besar bertenaga Sunstone. Jor-El pun membawa Superboy ke Fortress of Solitude, di mana dia menjelaskan kepada bocah itu bahwa dia telah menciptakan dunia di mana manusia super di sana tidak perlu bersembunyi di balik topeng atau dengan identitas rahasia. Tempat itulah di mana setiap orang yang ada di sana selalu jujur dan tanpa ada rasa takut bagi mereka. Dunia itu bernama Bliss dan Superboy pun bisa pergi ke sana jika dia menginginkannya. Dan cerita ini pun ya bersambung. Oke, langsung saja teman-teman berpindah ke cerita yang selanjutnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi, cek aja. Oke, alright. Terima kasih ya bagi yang sudah subscribe channel ini dan kalian sangat luar biasa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.